Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Baik, untuk pembelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah pada hari ini memasuki materi surah Al-Humajah ya. Surah Al-Humajah itu adalah surah yang ke-104 di dalam Al-Qur'an. Mengenal surah Al-Humajah. Surah Al-Humajah adalah surah yang ke-104 dalam Al-Qur'an karena jumlah surah yang ada dalam Al-Qur'an itu berjumlah 114 surah. Nah, surah Al-Humajah ini menempati urutan yang ke-104. Surah Al-Humajah terdiri atas 9 ayat ya. Kalian sudah membaca atau melafalkan surah 9 ayat, dan bagi yang belum masih Bapak tunggu ya. Surah Al-Humajah turun di kota Mekah. Nah, surah Al-Humajah tergolong surah Makkiyah. Jadi anak ya, di dalam Al-Quran itu surah ini cuma ada dua, yaitu surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah itu pengertiannya adalah turunnya di kota Mekah dan terjadinya itu sebelum Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan turun di kota Mekah, maka surah itu dinamakan surah Makkiyah. Sedangkan apabila turunnya di kota Madinah dan terjadi sesudah hijrah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka itu dinamakan surah Madaniyah. Itu pengertian surah Madaniyah ya. Baik, selanjutnya lagi. Al-Humajah berarti pengumpat ya. Nanti Bapak jelaskan apa itu pengumpat ya. Lafal surah Al-Humajah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, ini kalian ulang. Wailul likulli humazatil lumazah. Ini ayat pertama. Alladzi jama'a malan wa addadah. Ayat kedua. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalian ulang lagi. Yahsabu anna malahu akhladah. Nah, ya. Ketiga. Ini ayat ketiga ya. Keempat lagi. Kalla layumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Jadi surah Al-Humajah itu terdiri dari 9 ayat. Penjelasan surah Al-Humajah. Surah Al-Humajah menjelaskan ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang suka mengumpat orang lain. Mengumpat ini hampir sama dengan menghina ya, menjelek-jelekan. Tapi kebiasaan mengumpat ini dia terjadi langsung secara berhadapan dengan nada-nada kasar ya. Misalnya contoh ada pengemis ya. Misalnya kebetulan kita tidak ingin memberi, artinya tidak punya uang atau kebetulan tidak bawa uang. Janganlah kalian hina-hina ya, janganlah kalian umpat-umpat dengan kata-kata kasar, dengan nada-nada tinggi ya, nadanya tinggi mengumpat nih biasanya ya. Misalnya dasar pengemis ya, masih muda-muda, masih minta-minta, dengan di hadapan orang banyak lagi, itu namanya mengumpat ya. Atau sesama teman ya, kalian menjelek-jelekan dengan menghina-hina di hadapan orang dengan nada-nada tinggi, nada keras, bahasa sekarang ngegas. Nah, itu juga
Bahasanya mengumpat. Mengumpat berarti mencela dengan kata-kata kotor ya. Ya, biasanya ini keluar dari mulutnya kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik. Macam-macam lah kata-kata yang kotor. Misalnya kata bodoh, kamu bodoh dengan nada keras. Itu juga kata-kata kotor ya. Ancaman Allah Subhanahu wa taala ini juga ditujukan bagi orang yang suka mengumpulkan harta. Nah, selain mengumpat juga di dalam surah Al-Humajah juga bagi orang yang suka mengumpulkan harta, ya, dia kerja tiap hari tanpa lupa bahwa ada kewajiban yang lain, contohnya sholat atau bersedekah atau berinfak, ya. Semata-mata hawa nafsu dia mengumpulkan harta, bukan untuk karena Allah ya. Karena Allah itu salah satunya menghidupi keluarga, memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu. Nah, ya, untuk menghidupi keluarga itu karena Allah itu ya. Tapi kalau sudah ada punya semuanya, rumah sudah ada tapi berlebihan sehingga misalnya punya mobil 1, 2, 3, 4 nganggur. Nah, itu namanya berlebihan. Kalau masih memang ada keperluan 1 atau 2 boleh nggak? Boleh, tapi sesuai dengan keperluan ya. Balasan bagi mereka ya yang mengumpulkan harta namun tidak menafkahkannya di jalan Allah, balasannya bagi mereka adalah neraka hutama. Artinya harta itu dia kumpulkan untuk pamer, ria, atau untuk berbuat dosa, berpoya-poya, ya, untuk beli minuman keras atau dan lain-lain lah. Ya, bukan di jalan Allah. Api yang terdapat di neraka utama berbeda dengan api yang di dunia. Api utama dapat menyusup ke rongga badan hingga dapat membakar hati ya. Jadi api di neraka itu sangatlah panas ya. Mungkin sekitar berapa meter atau bermeter-meter atau beribu-ribu meter kita mendekati sudah badan kita kebakar. Kalau api neraka kalau masih dekat 1 meter kita nggak kebakar ya. Tapi kalau api neraka beda ya. Itu karena panasnya luar biasa. Selain itu neraka utama selalu terkunci rapat. Jika ingin keluar karena merasakan kesengsaraan, mereka akan dikembalikan ke dalamnya lagi. Begitulah penderitaan bagi orang-orang yang suka mencela, suka mengumpat dan hanya sibuk mengurusi harta di dunia, maka dimasukkan ke dalam neraka utama. Ringkasan ya. Surah Al-Humajah adalah surah yang 104 dalam Al-Quran. Surah Al-Humajah terdiri atas 9 ayat. Ya, sudah Bapak bacakan tadi ya. Surah Al-Humajah turun di kota Mekah. Surah Al-Humajah tergolong surah Makiyah. Al-Humajah berarti pengumpat. Surah Al-Humajah menceritakan ancaman Allah bagi orang yang suka mencela dan mengumpat, serta menceritakan balasan bagi orang yang suka mengumpulkan harta sehingga kikir, artinya dikumpulkan kikir untuk pamer, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau membantu keluarga, dan tidak mau menginfakkan di jalan Allah, maka itu ancamannya adalah neraka utama. Baik, sebelum Bapak akhiri penjelasan hari ini, Bapak tekankan lagi untuk anak-anak siswa kelas 2 yang belum bisa lancar mengajinya, tolong dilancari lagi dengan semangat, pelan-pelan ya nak ya. Yang penting ya mau belajar ya, jangan malas ya, walaupun tidak bisa nggak apa-apa. Yang penting mau belajar. Ini sudah tidak bisa, tidak mau belajar, itu yang kurang pas ya, kurang baik untuk kalian ya. Jadi kalau nggak bisa kita harus tetap belajar semangat ya, 1 demi 1, huruf demi huruf kita bacain ya. Jadi kalian ulang-ulang surah Al-Humajahnya dibaca, diulang-ulang ya. Nanti tatkala ada soal mengurutkan surah, kalian dapat menjawabnya. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.